Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami terkait topik 1 demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama kita bahas tentang teori belajar. Nah, sebelum berlanjut pada teori belajar, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu teori belajar. Nah, teori belajar itu adalah sekumpulan konsep-konsep dan prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen yang dilakukan oleh para ahli. Teori belajar ini sangat menentukan bagaimana proses pembelajaran akan terjadi. Nah, sebagai contoh, guru dapat menentukan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik dari peserta didiknya di kelas dan dapat menentukan penilaian yang mampu mengukur kemampuan setiap peserta didiknya secara menyeluruh. Nah, selanjutnya dalam teori belajar ini mencakup 4 teori. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Yang kedua adalah teori belajar sosial kognitif. Ketiga adalah teori belajar konstruktivisme menurut Vygots. Dan yang keempat adalah teori belajar humanistik. Teori belajar pertama yaitu teori belajar behavioristik. Nah, di mana teori ini berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Nah, contoh dari penerapan teori ini, yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi sederhana sampai materi kompleks. Yang kedua, guru lebih cenderung mendominasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan banyak instruksi selama mengajar. Ketiga, guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang keempat, guru akan melakukan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang kelima, guru dituntut memiliki kemampuan dalam memberikan penguatan, baik itu dari sisi positif dan negatif. Teori belajar yang kedua yaitu teori belajar sosial kognitif. Nah, di mana teori ini adalah lebih menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar dari pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Contoh penerapan dari teori belajar ini, yang pertama, guru meminta peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yang kedua, guru mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta peserta didik untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas. Dan peserta didik mengajukan pertanyaan. Ketiga, guru membantu peserta didik menemukan solusi baru untuk suatu masalah dalam mengembangkan cara berpikir kritis. Keempat, guru meminta peserta didik untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Dan yang kelima, guru membantu peserta didik dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Teori belajar yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme menurut Vygots. Nah, sebelumnya di sini ada 2 teori belajar konstruktivisme. Yang pertama menurut Jean Piaget. Nah, di mana menurut Piaget itu manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya seperti kotak-kotak yang masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Nah, pada saat manusia belajar, terjadilah 2 proses dalam dirinya. Yang pertama, proses organisasi informasi.
yaitu proses ketika manusia menghubungkan informasi yang diterimanya dengan struktur pengetahuan yang sudah disimpan atau sudah ada sebelumnya dalam otak. Yang kedua adalah proses adaptasi, di mana proses ini berisi dua kegiatan. Yang pertama, menggabungkan atau mengintegrasikan pengetahuan yang diterima oleh manusia, atau disebut dengan asimilasi. Yang kedua, mengubah struktur pengetahuan yang sudah dimiliki dengan struktur pengetahuan baru. Kemudian, teori belajar menurut Vygots yaitu sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Contoh penerapan dari teori belajar konstruktivisme ini, yang pertama, guru mendorong kemandirian dan inisiatif dari peserta didik dalam belajar. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada peserta didik untuk merespon. Yang ketiga, guru mendorong peserta didik dalam berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, teori belajar humanistik, di mana teori ini bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan, supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Contoh penerapan teori belajar humanistik ini, yang pertama, pada awal kegiatan belajar, guru mengidentifikasi kemampuan peserta didik dengan melakukan pengamatan atau penilaian awal. Yang kedua, guru mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman dalam belajar. Ketiga, guru menyediakan fasilitas dan sumber belajar, baik itu buku, media visual, maupun audio, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari peserta didik yang beragam. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.